PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sartika Rikuana Nababan. Saya guru di Kabupaten Jayapura, Papua. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman, sebelum kita mulai ini berdoa mulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Kami sampaikan kami yang baik dalam kami sekarang sudah ya. Ya, baiklah, kita akan mengisi daftar kehadiran. Hari ini berapa orang yang hadir? Ya, mengisi daftar kehadiran di Google Form. Silakan diisi. Baiklah, kemarin belajar tentang apa ya? Terakhir. Jangan materinya yang kemarin-kemarin kamu lupa lagi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan proses berkembangnya keteraturan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis terbentuknya hasrat manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan proses berkembangnya keteraturan sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Bisa ya? Nah, boleh diperhatikan di fokus yang ada di depan. Ya, garis besar cakupan materi yaitu nanti tentang keteraturan sosial. Jadi semua garis besar cakupan materi kita adalah tentang keteraturan sosial. Tidak ada membahas tentang stratifikasi sosial, interaksi sosial. Jadi hari ini berhubungan dengan keteraturan sosial. Metode pembelajaran yang akan disampaikan yaitu PBL, metode pembelajaran problem based learning, dan pendekatannya yaitu scientific. Nah, nanti teknik penilaian yang akan Ibu sampaikan, teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama teknik penilaian sikap, yang kedua teknik penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah teknik penilaian keterampilan. Ada 3 teknik penilaian yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama teknik apa nak? Teknik sikap. Yang kedua teknik pengetahuan, dan yang ketiga ya teknik keterampilan. Ya baiklah, kita akan membagikan kelompok. Boleh dihitung 1 sampai 4. Ya, dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Ya, silakan bergabung kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah tengah, kelompok 3 di ujung, dan kelompok 4 di ujung juga. Baik. Baiklah, Ibu akan membagikan bahan ajar. Kamu nanti boleh berliterasi. Ibu akan membagikan bahan ajar. Jadi kamu berliterasi, boleh melihat internet, Google, boleh melihat buku, dan boleh juga melihat bahan ajar yang akan Ibu bagikan. Jadi satu kelompok, satu bahan ajar saja.
bagi bahan ajar, kamu berliterasi, boleh melihat internet, boleh melihat buku, dan boleh melihat bahan ajar yang ibu bagi. Jadi silakan yang bawa HP buka saja, lihat saja. Karena cuma satu saja setiap kelompok, jadi boleh searching atau lihat dari Google ya tentang keteraturan sosial. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berliterasi. Tadi malam siapa yang tidurnya tepat waktu? Ya. Ada yang tepat waktu dan ada yang tidak. Kenapa? Pertandingan bola. Tadi malam pertandingan apa dengan Jerman dengan Iya. Tapi hari ini bisa bersemangat mengikuti pelajaran? Bisa. Tidak mengantuk? Ya, Ibu harap bagaimanapun kondisi kamu, Ibu harap ketika pun kamu tidurnya tidak tepat waktu atau tidurnya tepat waktu, tetap harus semangat mengikuti pelajaran hari ini. Ya? Ya. Nah, Ibu juga dulu seperti kamu pernah jadi siswa, bukan situ lahir langsung jadi guru. Ya? Nah, sebelumnya waktu Ibu masih sekolah, Ibu selalu tekadkan di dalam diri ada ini. Kayak semboyan apakah itu? Saya sekolah di Papua, saya yakin pasti berhasil. Ibu dulu sekolahnya di Medan, kalau kamu kan di Papua. Jadi kalau mau berhasil, di dalam diri itu harus ada semangat atau dorongan. Ya, sama-sama kita katakan dulu, saya sekolah di Papua, saya yakin pasti berhasil. Bisa? Bisa. Sama-sama saya sabar. Apa motomu? Saya sekolah di Papua, saya yakin pasti berhasil. Kali lagi ya, dengan keras.
jiwamu bersemangat. Apa motomu? Saya sekolah di Papua, saya yakin pasti berhasil. Amin. Amin kan? Amin. Baiklah, kita akan menonton video sampai nanti gua akan jelaskan materi. Belajar merupakan proses kegiatan. Belajar adalah proses serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan karena belajar dan meluas wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan, hiduplah selalu. Video tadi yaitu tentang keteraturan sosial. Bagaimana supaya hidup kita itu terarah. Bagaimana kita memiliki keteraturan di dalam lingkungan, di dalam kehidupan, di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau berhasil tadi video katakan seperti apa? Bagaimana? Yang pertama itu keteraturannya apa? Yang pertama keteraturan sosial di dalam video itu tentang apa? Ya, bagaimana dia tepat waktu dari segi tidurnya, belajarnya. Apakah cukup belajar? Kemarin belajar, malam ini tidak. Besoknya ujian, gelagakan, tidak bisa jawab, bahkan sampai mengantuk. Jadi belajar itu bukan hari ini belajar, besok tidak. Jadi kayak diselang-seling gitu kan. Tapi belajar itu harus intens, artinya rutin. Setiap hari. Sekalipun itu sedikit. Jadi tidak hari ini full, penuh dari pagi sampai malam, besok juga bermain dari pagi sampai malam. Itu makna dari video ya. Baiklah, perhatikan ada di slide peta konsep. Di slide ada peta konsep tentang keteraturan sosial. Yang di belakang bisa lihat. Ya. Bagaimana keteraturan sosial itu ada 4. Nah, terbentuknya masyarakat dan hasrat manusia. Dan yang kedua, pengertian keteraturan sosial, bentuk keteraturan sosial. Dan yang selanjutnya perlunya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, dan terakhir nanti syarat keteraturan sosial. Ya, keteraturan sosial berkembang itu ada 2. Berkembangnya keteraturan sosial itu terbagi 2. Yang pertama terbentuknya masyarakat dan hasrat manusia. Dan yang kedua perlunya keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan sosial ini akan berkembang jika kedua bentuk ini boleh dilaksanakan. Berarti benar ya Aristoteles mengatakan bahwa manusia disebut zoon politikon, yang artinya makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Nah, ada juga berikutnya hasrat-hasrat manusia itu apa saja? Ada sebanyak 8. Yang pertama itu artinya pada mungkin bisa lihat kan? Bisa? Iya. Hasrat-hasrat manusia sebagai berikut. Yang pertama hasrat sosial. Hasrat manusia untuk menghubungkan dirinya dengan individu atau kelompok lain. Jadi hasrat sosial itu
Ibu membutuhkan kalian atau kalian membutuhkan seorang guru. Yang kedua, hasrat bergaul. Hasrat bergaul atau bergabung dengan orang-orang atau kelompok-kelompok lain. Seperti ini. Ini adalah hasrat bergaul. Bergabung dengan teman-teman menjadi satu kelompok. Yang ketiga, hasrat memberitahukan. Hasrat manusia untuk menyampaikan perasaan-perasaan kepada orang lain. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya kepada orang tua. Saya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan kepada teman. Itu adalah hasrat memberitahukan, menginformasikan. Berikutnya hasrat meniru. Nomor 4, hasrat manusia untuk meniru suatu gejala, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan untuk sebagian atau keseluruhan. Hasrat meniru. Contohnya yang zaman sekarang ini, saya ingin meniru style gaya hidup dari Korea. Orang-orang Korea nanti dibuatnya gaya rambutnya, baru gaya pakaiannya, cara bicaranya, semua style Korea. Atau dia meniru gaya orang lain, itu namanya hasrat meniru. Nah, berikutnya bukan ya, tapi hasrat kebebasan, hasrat bebas yang memiliki batasan. Nah, berikutnya hasrat naluriah, hasrat manusia untuk melanjutkan keturunan. Orang tua mempunyai anak, itu adalah hasrat naluriah. Selanjutnya hasrat bersatu. Hasrat bersatu dengan lainnya agar menciptakan kekuatan bersama. Nah, ini bisa disebut dengan hasrat bersatu. Nanti ketika ibu suruh mengerjakan pekerjaan kelompok atau lembar kerja peserta didik, ini disebut dengan hasrat bersatu. Sama-sama bersatu untuk menyelesaikan soal-soal. Ya, ini dia. Selanjutnya, faktor keteraturan sosial itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada yang positif dan juga ada yang negatif. Apa yang menjadi pertanyaanmu tentang materi hari ini? Ada pertanyaan? Kita mulai saja. Hasrat itu apa sih? Ya, hasrat itu apa? Pengertian hasrat. Tapi bisa bantu temannya. Pertanyaan teman kamu, hasrat itu apa? Nah, kamu tadi sudah menonton video dan ibu sudah jelaskan materi. Siapa yang bisa bantu kebingungan dari teman kamu? Hasrat itu apa katanya? Apa nak? Iya. Kelompok A mengatakan keinginan yang harus sekali kita dapat, kemauan manusia yang betul-betul dia harus dapat. Kemauan untuk mendapatkan apa yang kita perjuangkan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita peroleh. Penjelasan Angkat tangan. Iya. Jadi penjelasan singkat tentang keteraturan sosial itu apa? Ya, siapa yang mau jawab lagi? Kita bermain sambil belajar. Jadi permainan mencari pasangan. Nanti ibu akan membagikan kertas soal dan membagikan kertas jawaban. Nah, kamu akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan di soal dan apa yang menjadi jawaban. Bisa? Ya. Untuk kelompok A nanti berpasangan dengan kelompok B atau berhadapan. Nanti untuk kelompok A ibu kasih kertas soal dan di kelompok B ibu akan membagikan kertas jawaban. Silakan nanti dicari jawabannya sesuai dengan yang ada di kelompok ya.
Kelompok A dan B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil panen kami bagi yang baik. Jadi di sini gambar pertama ini kertas soal gambar. Ini jawabannya. Kenapa di sini kami memilih aturan sosial? Karena di sini ada interaksi antara guru yang sedang muncul murid-muridnya baik masuk ke dalam kelas. Nomor 2, jawabannya hasrat sosial. Kenapa kami memilih? Karena di sini tuh kelihatan bahwa orang-orang sedang bermain ponsel. Dan yang ketiga hasrat bergaul. Yang ini soalnya dan ini jawabannya. Di sini mereka bergaul kerap, tidak berteman dan teman. Mereka bergaul dan merangkul. Ya, kelompok kami memilih gambar nomor 4, gambar ini dan ini jawabannya. Kenapa kami memilih hasrat memberitahukan? Karena di sini seorang ayah lagi memberitahukan kepada anaknya yang baik. Jadi di sini saya memilih hasrat meniru karena dari gambar yang kami lihat mereka seperti sudah mulai meniru satu sama lain. Untuk soal nomor 6, ini soalnya dan ini jawabannya. Jadi kami kenapa memilih untuk hasrat berjuang? Jadi di sini terlihat bahwa seorang teman sedang membantu temannya untuk berjuang lewat rintangan. Ini gambarnya dan ini jawabannya. Kenapa kami pilih ini gambarnya dan itu jawabannya? Karena di sini terlihat bahwa ada orang yang sedang mendapatkan kebebasan. Ini warna dan ini jawabannya. Kenapa kami masuk di gambar ini? Mereka tidak memandang buku atau kulit mereka makan bersama-sama. Bilang kami ini soalnya ini dan namanya ini kami pilih karena orang-orang sedang berdatangan untuk berhubungan yang baik. Sekian dari kami. Bagi yang mau bertanya silakan. Bertanya, bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan keteraturan sosial? Di sini saya akan menjawab nomor 1. Untuk mewujudkan keteraturan sosial ada 3, yaitu adanya kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya menciptakan keteraturan. 2. Adanya norma sosial yang sesuai dengan kebutuhan serta peradaban manusia. 3. Adanya aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mengapa manusia membutuhkan keteraturan? Baik, izin menjawab. Karena keteraturan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Karena dengan adanya keteraturan maka akan memberi batasan-batasan dalam masyarakat sehingga akan tercipta kehidupan yang baik. Terima kasih.
Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya tanya dong. Pertanyaan saya di sini, keteraturan sosial merupakan salah satu kebutuhan sosial manusia yang tercipta apabila semua anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sosial, berperilaku sesuai. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya, keteraturan sosial yang merupakan salah satu kebutuhan sosial manusia apabila semua anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku. Apabila seseorang tidak bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku, maka akan timbul ketidakteraturan sosial. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Baik, selamat siang guru dan teman-teman. Kami dari kelompok C dan D akan mempresentasikan hasil dari tes kami. Jadi di sini kami dari kelompok C dan D. Gambar 1 kami memilih keteraturan sosial karena di sini dapat kita lihat ada sebuah guru yang sedang mengatur anak-anaknya untuk berbaris dengan tenang. Gambar yang kedua, kami memilih hasrat sosial karena di sini ada sekelompok orang yang sedang memainkan HP dan memainkan media sosial untuk berinteraksi. Di sini gambar ketiga, kami memilih hasil bergaul. Gambarnya menggambarkan bahwa anak-anak sedang bergaul tanpa memandang ras atau suku. Ini kita memilih apa? Ini ada seorang lain memberitahukan nasihat kepada anak-anak. Gambar nomor 2, kami menjawab bahwa ini hasrat biru. Kenapa kami menjawab ini hasrat biru? Karena sesuai dengan gambarnya, ada sekelompok siswa yang sedang meniru gerakan dari guru. Untuk nomor 6, ini soalnya kita memilih hasil berjuang karena seperti yang kita lihat di gambar ini ada seorang siswa yang dia mau pergi ke sekolah pakai kapal, itu kayak perjuangan ini. Ya. Baik, ini nomor 8. Kami memilih jawabannya, kami memilih hasrat mendapatkan kebebasan. Setiap manusia punya kebebasan, tapi harus mengikuti norma yang ada. Nomor 8, jawabannya kenapa kami memilih nomor 8 adalah Australia karena bisa dilihat di gambar ini bahwa mereka lagi makan Ini nomor 9, ini gambarnya dan ini jawabannya. Di sini kamu melihat satu persatu. Dan di sini mereka bersatu tanpa berbeda-bedakan suku. Ya mungkin segitu dulu jawaban kami. Nggak ada pertanyaan dari kelompok A dan B, kami persilahkan. Baik, buat kelompok C dan D, saya izin bertanya. Pertanyaannya, mengapa kerjasama mampu membentuk keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat? Di sini saya akan menjawabnya. Kerjasama mampu membentuk keteraturan sosial karena dengan bekerja sama bentuk interaksi asosiatif dan semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya atau memenuhi tujuannya secara bersama-sama sehingga tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Baik, kami dari kelompok A ingin bertanya, mengapa harus ada keteraturan sosial dalam masyarakat? Ya, kami jawab, dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentu menginginkan agar bisa hidup dalam kondisi damai dan harmonis. Hal ini bisa diwujudkan jika setiap individu bisa menerapkan keteraturan sosial sehingga terciptanya suatu keselarasan di dalam lingkungan masyarakat. Dan baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kami akhiri. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Asik. Oke. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C dan D.
Periksa. Kira-kira tadi kamu salah apa benar? Ya. Kertas soal nomor 1. Ini mengenai apa? Peraturan sosial. Ya. Kertas soal nomor 1 mengenai apa? Iya, keteraturan sosial. Kertas gambar nomor 2. Kertas soal nomor 2 mengenai apa? Asuransi sosial. Asuransi sosial. Kertas soal nomor 3. Apa? Asrap bergaul. Jam pelajaran kedua telah Kertas selesai. gambar. Mohon Kertas soal nomor 4. jam pelajaran kedua segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Tidak apa-apa ya nak, lihat sedikit ya. Asuran. Kertas soal nomor 5. Kertas soal nomor 6. Asuransi sosial. Kertas soal nomor 7. Asuransi mendapatkan iya, asuransi mendapatkan kebebasan. Kertas soal nomor 8. Iya, aspat naluriya. Dan yang terakhir, kertas soal nomor 9. Aspat bersatu. Ya. Ibu akan menyampaikan kelompok yang aktif adalah kelompok C dan kelompok D. Baiklah. Ya, pesan moral dari hasrat manusia tadi sangat banyak ya. Bagaimana keteraturan sosial, yaitu kedisiplinannya yang boleh kita perhatikan. Yang kedua tadi yaitu hasrat sosial, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, hasrat apa? Bergaul. Kalau bergaul itu jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Harus menjaga interaksi sosial dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, hasrat apa tadi? Memberitahukan bagaimana seorang anak memberitahukan atau seorang bapak memberitahukan, menasihati anaknya. Yang kelima, hasrat meniru. Itu tadi sudah jelaskan ya, dan yang lainnya juga sudah jelaskan. Nah, ya selanjutnya silakan kerjakan soal-soal pengayaan. Ya selanjutnya kerjakan soal-soal remedial. Selanjutnya satu anak buat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kami dari kelompok D mengambil kesimpulan bahwa di sini manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, dan manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri menurut Aristoteles. Dan juga di sini manusia memiliki 8 hasrat. Salah satunya adalah hasrat sosial, juga hasrat mendapatkan kebebasan. Baik, kami dari kelompok B akan menyimpulkan tentang keteraturan sosial. Keteraturan sosial menurut kelompok kami ialah kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur tentang semua aktivitas yang kita lakukan pada tiap harinya. Dan dari permainan yang kami dapat, kami bisa belajar berpikir kritis untuk menentukan jawaban yang pas dalam permainan. Terima kasih. Bisa pakai catatan juga bisa.
Tapi kalau mau lepas ya sudah, tidak harus pakai ada catatan. Mulai. Kesimpulannya yang kami dapat dari pertemuan hari ini adalah mengatur waktu dengan baik, disiplin diri, dan bergaul tanpa membedakan ras dan agama, dan bergaul di lingkungan masyarakat atau sosial. Lingkungan sosial. Kesimpulan pembelajaran keterampilan sosial hari ini. Kesimpulan saya ya kesimpulan kita belajar tentang masalah sosial. Masalah mulai dari aspek besar Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Doa dibawakan oleh Sisi Kerwanian. Dan